Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Doyan nyinyir yang gak moto, Andesa Pohan mesti banyak belajar sama istri dan mertua Ibas. Ditulis oleh Ferry Patli di sipwar.com. Coba kita perhatikan para calon ibu negara seperti Siti Atikoh Supriyanti, istri Ganjar, Ferry Farhati, istri Anies, Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, dan maaf, istri Prabowo tidak bisa disebutkan. Kesemuanya itu tidak ada yang senyinyir Andesa Pohan istri AHY. Gadis Andesa sudah kaya sejak ceriwis lagi PMS saja. Ngomel terus di Twitter seolah-olah dia orang paling benar sejagat raya. Padahal kalau dilihat dari latar belakang keluarganya, dia juga bukan berasal dari keluarga yang baik-baik kok. Ayah Aulia Pohan pernah tersandung kasus korupsi penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau YPPI sebesar 100 miliar rupiah pada 2003 lalu. Hingga divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dan diganjar hukuman 4,5 tahun penjara pada 2009. Pertanyaannya, kenapa Aulia itu korupsi pada tahun 2003 dan baru dipenjarakan tahun 2009? Karena biasanya kala itu orang kuat, yakni SBY. Ketua KPK sebelumnya Taufikur Rahman Ruki tidak berani mengangkat kasusnya. Baru saat Antasari Azhar yang memimpin lembaga anti rasuah itu, kasus di Aulia ini diproses kembali. Hingga ia harus mendekam di penjara padahal tidak bersalah pasca berani mengungkap kasus besan SBY tersebut. Bersyukur yang terpilih jadi Presiden Jokowi bukan Prabowo, sehingga Antasari bisa bebas lebih cepat dari vonis yang dijatuhkan hakim. Jadi permohonan gerasinya diterima oleh Presiden. Lalu, apa saja nyinyiran yang diproduksi oleh si Andesa itu? Yang paling kentara ia mengkritik wacana vaksinisasi COVID-19 berbayar. Tapi siapa sangka, ternyata kritikannya yang tanpa solusi tersebut tidak mendapat respon yang positif dari netizen. Ada koruptor gak tahu malu, ujar pemilik akun Twitter @iyang2829408 tanpa tedeng aling-aling. Belum lagi ditambah dengan pernyataan-pernyataan netizen lainnya yang tepat menghujam jantung sinyalnya AHY tersebut. Alhasil Andesa pun mendadak menggembok akun Twitternya. Tidak pelak, netizen segera meramaikan tagar blokir massal dalam rangka merespon ulah Andesa yang membatasi akun medsosnya itu. Hingga ia dijuluki sebagai duta blokir nasional oleh warga dunia maya +62. Nafsu pengen jadi ibu negara tidak kesampaian, akhirnya emosi blokir massal. Ujar pemilik akun Twitter @kakekhalal. Dulu ada Ratu Blokir, Fahira Idris, Raja Blokir, Rizal Ramli. Nah, sekarang duta blokir nasional jatuh kepada Andesa Pohan. Tutur pemilik akun Twitter @drierlangga17. Hahaha, mungkin niat awal si Andesa ini bagus, yakni menggiring opini agar Partai Demokrat dianggap sebagai partai yang pro terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi sungguh sayang, minim persiapan. Sehingga yang terjadi, ketika ia didebat oleh netizen, ia pula yang jadi gelagapan, hingga mengambil jalan pintas yakni menggembok akun Twitter miliknya. Pertanyaannya, inikah yang disebut mau mengkritik tapi tidak mau dikritik? Persis banget kayak Menteri Pejabat Rizal Ramli. Berdasarkan pengalaman yang berharga ini, sudah semestinya Andesa belajar sama iparnya Siti Rubi Alia Rajasa serta mertua Ibas Hatta Rajasa. Lantas pelajaran seperti apa yang layak dicontoh dari kedua orang itu? Pertama, Alia. Daripada sibuk main Twitter gak jelas, kemudian menggembok akun Twitternya itu, Alia justru lebih memilih untuk menemani anaknya bermain dan menikmati momen menjadi ibu. Meskipun dia punya 3 anak dalam jarak berdekatan, ia tidak nampak lelah dalam membesarkan anak-anaknya tersebut. Alhasil, Alia punya ikatan emosional yang kuat dengan putra-putrinya. Lah, si Andesa malah membiarkan anak sematawayangnya Almira menjadi alat politik. Jadi dengan mengarahkan anak SB itu bikin surat terbuka ke Presiden, minta lockdown segala. Namun ketika diolok oleh influencer dan Siregar, doi malah meradang. Lalu, apa yang bisa dicontoh dari Hatta Rajasa? Kita tahu sendiri, dia pernah jadi cawapres dan pernah juga jadi ketua partai. Tapi enggak tuh Om Hatta nyinyiran pemerintah, ia justru lebih memilih asyik menikmati hari tuanya. Karena apalagi yang mau dikejar, usianya sudah 67 tahun. Karir cemerlang pun sudah didapatkannya. Meskipun pernah gagal menemani Prabowo sebagai wapres, tapi setidaknya sudah 5 kursi menteri pernah ia duduki, yakni Menteri Stek-Dikti, Menteri Perhubungan, Mensesnek, Menteri Keuangan, dan Menko Perekonomian. Bagi Hatta Rajasa, zamannya dulu dan sekarang sudah beda. Jadi, ketika dia mau mengkritik pemerintah belum tentu apa yang disampaikannya tersebut benar.
Untuk itu, ia lebih memilih mempercayakan kepada Jokowi dalam mengelola negara ini. Nah, kalau Hatta dan putrinya Alia layak dicontoh, siapa yang tidak layak menjadi panutan? Siapa lagi kalau bukan sang mantan yang baperan dan dua putranya? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Skakmat netizen kepada Andisa Pohan yang doyan nyinyir tanpa solusi. Ditulis oleh Ferry Fadli di SeaWorld.com. Entah apakah ini strategi Partai Demokrat ataukah memang tabiat keluarga AHY yang tukang nyinyir. Karena satu keluarga itu, mulai dari bapaknya, anaknya, serta istrinya nyinyir semua. Bahkan saudara AHY Ibas yang menurut Andre Rosiade jarang hadir di rapat komisi itu juga ikut-ikutan nyinyir. Lantas, seperti apa konten nyinyir yang diproduksi oleh anggota keluarga sang mantan tersebut? Kita mulai dari AHY. Pertama, ia menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi lower middle income country yang menurutnya itu tidak layak terjadi. Kemudian, berujung pada pernyataan pesimis dengan seolah-olah menanyakan, mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19? Sedangkan Ibas lain lagi, tapi tetap saja pada intinya memberikan kritik yang gak ada solusi, dengan menyebut failed nation atau Indonesia bangsa yang gagal. Padahal saat-saat berduga seperti ini, yang mesti disebarluaskan adalah pesan optimis bahwa kita mampu keluar dari masalah pandemi ini. Bukan malah bikin down orang lagi. Tapi begitulah kura-kura keluarga Yudhoyono. Mentornya saja SBY suka baper. Tentu penyakit baper ini menular kepada anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Lantas bagaimana dengan putri AHY Almira? Seperti apa nyinyirannya kepada pemerintah? Bikin surat terbuka kepada presiden meminta agar diterapkan lockdown dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak SD sudah mengerti soal lockdown? Menurut hemat penulis sih, kalau teman-temannya yang lain sesama anak SD juga diberi tugas yang sama oleh guru, yakni bikin surat terbuka, pasti tidak akan ada yang membahas soal lockdown. Karena istilah lockdown itu tidak ada di kamus anak SD Ferguson. Palingan yang dibahas dalam surat mereka itu adalah soal pentingnya belajar, supaya pintar, serta pentingnya disiplin supaya dapat meraih cita-cita. Jadi kesimpulannya, si Almira ini hanya alat politik saja. Siapa yang memperalat? Pembaca SeaWorld pasti sudah tahu. Dan lucunya lagi, ketika orang mengkritik balik soal permintaan lockdown yang tidak masuk akal dilakukan oleh anak SD itu, si ibunya malah naik pitam. Terakhir, si Andisa Pohan. Ia yang nyinyir soal vaksin berbayar, kemudian ia pula yang memaksa pemerintah untuk menjawab pertanyaan dari nyinyirannya tersebut. Padahal menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa vaksin berbayar itu atas permintaan masyarakat sendiri, bukan ide dari pemerintah. Termasuk juga warga asing yang bekerja di Indonesia dan mau pulang ke negaranya harus wajib vaksin. Untuk itu mereka diberikan saja vaksin yang berbayar ini. Sedangkan WNI tetap dibebaskan memilih mau gratis atau berbayar. Lagian pula, sebagian warga Indonesia kan bermental kaya, gak mau yang gratisan. Sehingga kalau mereka mau bayar, jangan juga dipaksa untuk ambil yang gratis. Pada intinya gratis dan berbayar itu hanya pilihan saja bagi warga negara plus 62. Tidak pelak, si Andisa ini pun langsung mendapat skakmat bertubi-tubi dari netizen. Mungkin ada benarnya juga peringatan, sebaiknya anak tidak dibesarkan dari uang hasil korupsi. Kayak gini kok pengen jadi ibu negara, suka menghina rakyat sendiri. Cuit pemilik akun Twitter @lin_aprilia. Memang betul sih, bapaknya Alia Pohan kan koruptor. Sebelumnya pada tahun 1999 lalu, besan SBY itu diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada 2009 ia dihukum 4 tahun 6 bulan karena perkara korupsi. Dan pada tahun 2010 ia diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Jadi daripada sok-sokan jadi Social Justice Warrior atau SJW, mending Andisa menasihati saja dulu bapaknya supaya jangan korupsi lagi. Dan caranya pun cukup gampang, perlihatkan saja video iklan Partai Demokrat yang katakan tidak pada korupsi itu. Selanjutnya, ada juga pernyataan pedas dari netizen pemilik akun Twitter @jagubnyinyir2. Andisa Bahar yang peduli COVID, Andisa Pohan sibuk nyinyirin COVID-19. Kok jadi ada Andisa Bahar yang dibahas? Karena ia melakukan tindakan nyata, si penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang patah-patah itu melelang rumahnya seharga 4 miliar rupiah demi untuk membantu meringankan beban pasien COVID-19. Padahal suami Andisa itu mau jadi presiden loh, entah kenapa kelakuannya jadi kayak gitu. Karena jelas, ulah nyonya AHY tersebut secara tidak langsung telah menggali kuburan untuk karir politik suaminya dan Partai Demokrat sendiri.
Nyinyirannya yang tanpa solusi itu telah membuat orang khususnya pendukung Jokowi benci atau antipati kepada AHY. Padahal suara pendukung Jokowi itu terbanyak se-Indonesia, yakni lebih dari 85 juta. Kenapa Anissa nggak berusaha menarik simpati mereka saja daripada tampil seperti aktivis LSM tersebut? Namun, lagi-lagi ini pertanda kalau Partai Demokrat memang akan menjadi partai gurem pada waktunya.